Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama yang sangat ulun hormati dan ulun muliakan, serta guru-guru agama, ketua masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sebenarnya selalu ada dan hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita memohon dan meminta kepada Allah, semoga salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ditambah-tambah oleh Allah kebesaran, kemuliaan, keagungan buat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Salah satu daripada akhlak dan budi pekerti yang mulia ketika seorang ayah memberikan hal yang terbaik buat anak-anaknya, yaitu kesenian akhirat. Cara yang seorang ayah lakukan adalah selain daripada menyuruh, membimbing dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, yang terpenting juga adalah ketika anak-anak kita belum mampu memahami apa yang kita suruh, belum mampu mencerna apa yang sebenarnya kita suruh itu demi kebaikan dan keselamatan dia, hingga kada sempat inya untuk taat, maasi dan menurut lawan kita, maka orang tua yang berakhlak adalah orang tua yang tetap menginginkan anaknya selamat dunia dan akhirat, walaupun anak itu masih belum mampu taat dan maasi lawan kuitannya. Di antara cara yang orang tua lakukan, mungkin di siang atau di tengah malam hari dia datang kepada Allah, hanya sekedar sebuah ucapan, ya Allah, hambamu menyuruh anak agar sembahyang, tapi inya kada maasi. Hambamu menyuruh kepada anak agar inya beribadat, tapi inya kada maasi. Ya Allah, inya kada maasi lawan ulun kada papa. Inya kada maasi lawan ulun kada mempermasalahkan. Yang ulun masalahkan adalah inya sebenarnya kada maasi lawan pian, inya kada taat lawan pian. Malam ini ulun datang, ya Allah, tolong ampuni inya, tolong ridhai inya. Allah pun berkata, wahai hambaku, aku tergantung kamu, karena ridhaku tergantung ridhamu. Sungguh mulia akhlak orang tua yang seperti ini. Cara pertama mengharap anaknya saleh, menyuruh, membimbing kepada mereka berbuat kebaikan. Tapi tidak semua anak bisa menurut. Bahkan lebih di zaman sekarang ini, mengharap anak bakti kepada orang tua sangatlah sulit. Yang
Terbaik di zaman sekarang ini adalah orang tua yang memberikan ridha kepada anak-anak. Datang kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, hambamu kada pernah mempermasalahkan inya kada maasi. Disuruh ini kada maasi, disuruh itu kada maasi. Ulun malah datang kepada pian tolong, jangan adab anak ulun, jangan hukum anak ulun, ampuni ridhai anak ulun. Apa kata Allah? Aku tergantung kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya inilah solusi yang paling bagus dan bijak buat menyelamatkan anak-anak kita, menguruskan kepada Allah agar anak-anak kita semua selamat dunia dan akhirat. Inilah juga yang telah menjadi pakaian permanen akhlak orang-orang saleh, yaitu di antaranya dengan jujur. Syekh Saman Al-Madani berkata, barang siapa mengamalkan Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali habis sembahyang subuh, maka orang itu dikelompokkan, dimasukkan golongan-golongan orang saleh. Para wali mereka dijadikan oleh Allah, tidak pernah mereka itu berpikir orang-orang dapat azab, dapat siksa. Pikiran mereka hanya satu, kayak apa orang lain selamat, kayak apa orang lain bertambah rahmat, kayak apa orang lain kada diadab. Mereka berusaha sedapat mungkin mengurusakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang dan di tengah malam mereka mendoakan orang-orang agar selamat dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, namun fakta di lapangan kita melihat dan mendengar berapa banyak orang tua yang telah terucap kata, aku kada ridha dengan dirimu, di hadapan anak, di tengah-tengah orang banyak. Mulut dengan keras dan marah berkata, ikam lain anakku, ikam kada kuridhai dunia akhirat. Iblis memang iri dengki kepada kita. Berusaha iblis siang dan malam agar ridha di hati kita terhapus dan hilang sama sekali. Akhirnya terucap kata sumpah serapah, laknat, bahkan menganggap anak bukan anak kita lagi. Berhasil iblis berjuang, tersenyum dan bahagialah iblis. Mari kita mencoba berusaha. Apabila anak-anak kita hari ini nakal, esok tambah nakal, lusa tambah nakal lagi, tetap menguruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah melewat mulut kekasihnya Nabi Muhammad telah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Kuncinya adalah kita. Selama kita masih beuyuh-uyuh memintakan kepada Allah agar anak kita diridhai oleh Allah, dan kita pun di hadapan Allah dengan jelas jujur berkata, ya Allah, hamba ridha kepada anak hamba. Hamba kadang permasalahkan sedikit pun inya kada maasi lawan hamba. Kenapa? Karena yang bikin hukum adalah engkau, yang bikin aturan adalah engkau. Hamba hanya menyampaikan. Bila inya kada menurut, bukan berarti kada menurut lawan hamba. Justru itu hamba kada mempermasalahkan itu semua.
Malah yang hamba permasalahkan, malam ini hamba datang kepadamu, tolong jangan dihukum anak hamba, jangan disiksa anak hamba. Ini juga yang diusahakan, dilakukan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa dan mampu mengamalkan ini, karena godaannya sangat besar, halangannya pun kada sedikit. Berapa banyak orang tua yang buktinya telah menyumpahi anaknya sendiri. Berapa banyak orang tua yang malah mengusir dan kada lagi menganggap anaknya itu anaknya sendiri. Bahkan sepertinya orang tua tersebut senang anaknya dapat ketulahan, dapat adab, dapat bala. Bukan begitu akhlaknya orang saleh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan akhlak ini diperkuat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha yusalli, sesungguhnya Allah telah menambah-nambah selalu akan rahmatnya, kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya kepada kekasih yang sangat dicintainya. Innallaha yusalli. Kemudian Allah minta dukungan malaikat. Hai malaikat-malaikatku, dukung aku, menambah-nambah kebesaran dan kemuliaan kepada kekasihku. Malaikat pun datang kepada Allah, ya Allah, terus jangan berstop, jangan memandang, teruskan, tambahi terus rahmat dan kebesaran kepada kekasih. Jangan putus, jangan berhenti, tapi terus. Min awali khalqillah ila ma la nihayatalah. Malaikat jadi orang beruntung karena termasuk orang yang mendukung Allah, yang menambah-nambah rahmatnya kepada kekasih. Allah memberi lagi perintah tasyrif kepada semua orang beriman agar mereka jadi orang beruntung dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, dukung aku untuk menambah terus kebesaran, kemuliaan, keagungan buat kekasihku. Orang beriman yang beruntung pun ma'asih, mereka pun berkata, ya Allah, teruskan. Maka kalimat yang terucap dari mulut mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setidak-tidaknya disimpulkan, teruskan ya Allah, kami mendukung kau menambah rahmatmu kepada kekasih. Kami yang mendukung. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau orang yang bercinta ada yang mendukung, itu balasannya beda, lain pada yang lain. Kalau sesuatu yang kecil didukung biasa, ini orang yang mau bercinta didukung, maka balasannya luar biasa. Mun pian sembahyang didukung bini, senang hati pian. Mun pian puasa didukung bini, senang hati pian. Maka bila pian hendak kawin pulang,
didukung oleh bini, kikira lebih senang lagi. Tapi kada denang mendukungnya. Maka ketika kita mendukung Allah dengan lapas Allahumma salli ala Muhammad, kita dibalas oleh Allah. Hingga balasannya barang siapa sekali bersalawat dapat 10, 10 dapat 100, 100 dapat 1000, 1000 diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Bahkan lebih dari itu, siapa bersalawat sekali menutupi segala dosa dan kesalahan seumur hidup. Kenapa? Dukungan. Apabila kita telah membiasakan agar Allah, Tuhan, teruskan rahmat-Mu, jangan Kau putus rahmat-Mu, teruskan kemana? Kepada kekasih-Mu hari ini dan seterusnya. Allah selalu menambah rahmatnya buat kekasihnya hari ini dan seterusnya. Keelokan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad selalu bertambah hari ini dan seterusnya. Kebesaran dan keagungan Nabi besar Nabi Muhammad terlihat di depan mata. Tidak ada yang terdinding, tidak ada yang tertutup. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, lebih-lebih menjadi umat beliau, kita orang pertama yang harus mendukung Allah. Teruskan ya Allah, langit, bumi, isinya, rumah, segala apa yang ada, semua adalah rahmat dari Allah buat kekasih yang Ia cintai, buat Nabi yang sangat amat Dia cintai. Dari karena itu, mau tidak mau, kita harus berkata jujur, apapun rahmat yang kita dapat hari ini, itu semua min barakati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang tua yang melaknat anaknya dan menyumpahi anak, bahkan mendoakan masuk neraka, ini orang berarti mau memutus rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang sempurna mengamalkan salawat, orang yang siang malam mengurus agar rahmat itu jangan pernah putus dari muka bumi ini. Di antara yang harus dilakukan, orang tua selalu mengurus kepada Allah akan anaknya. Ya Allah, selamatkan anak ulun, ampuni anak ulun, berikan rahmat kepada anak ulun. Bahasa Banjar, bahasa ulun, ya Allah, pian telah berjanji dan berkata minta dukungan ulun agar engkau menambah terus rahmatmu kepada kekasihmu. Malam ini hambamu datang membawa nama kekasih. Malam ini hambamu datang membawa pangkat kekasihmu. Buktikan ya Allah rahmatmu kepada kekasihmu. Bijahi Sayyidina Muhammad dan segala-galanya. Bawa nama Nabi Muhammad, bawa kebesaran Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahkan rahmatmu kepada kekasihmu. Di antara rahmat yang turun kepada kekasihmu, kelihatan dan nampak anak ulun selamat daripada adab api neraka. Bawa Nabi Muhammad, bawa orang-orang soleh, bawa para aulia kepada Allah. Allah sama, Allah gembira. Kenapa? Ya memang begitu. Tetapi bila ada mulut ini menyumpahi, mengasari, bahkan mendoakan nang kada-kada lawan orang, berarti sama dengan kada setuju Tuhan menambah-nambah rahmatnya kepada kekasihnya. Dan jelas ini namanya muntung mendukung hati kadakun ninang ngalih mau ay mengawinakan cuma marangot. Nah ninang ngalih
nyenangalih maka bisa meracuni laki inya kada hakun inya kada terima. Oleh karena itu dengan ayat dan akhlak yang harus kita coba melakukan sedikit demi sedikit, doakanlah orang-orang termasuk diri kita, uruskan orang-orang termasuk diri kita agar mintakan rahmat, minta tambahan rahmat, bawa nama Nabi Muhammad, bawa kebesaran Nabi Muhammad, bawa Allah senang kekasihnya dibawa-bawa, Allah gembira kekasihnya diagung-agung. Ya Allah, buktikan Kau telah berkata, Engkau telah berucap menambah-nambah rahmatmu kepada kekasihmu. Ya Allah, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Apabila ada urusan apapun, salli ala Muhammad. Bilanya macet urusan, salli ala Muhammad. Bila ada gretek hati atau hajat yang belum kabul, salli. Karena bila Allah sudah yusalli, menambah rahmatnya kepada kekasihnya, terwujudlah segala cita-cita, nampaklah segala cita-cita. Tak ada kata yang di awal doa dan di akhir doa selain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang apabila di awalnya dibaca salawat, di akhirnya dibaca salawat, maka antara keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita harus membuktikan dukungan kita kepada Allah. Alhamdulillah di sini, di tempat ini diamalkan salawat, buktikan. Jangan pernah berpikir untuk memutus rahmat. Jangan pernah berdoa berkata memutus rahmat. Berusahalah untuk selalu menambah-nambah dengan rahmat. Ribuan orang yang mencaci maki kita, silahkan. Tapi gimana jalannya agar rahmat nggak pernah putus? Ribuan orang mendustakan kita, bahkan membodohi kita, silahkan. Tapi kita yang berpikir gimana rahmat jangan sampai putus. Kalau kita balas menyumpahi, rahmat putus. Kalau kita balas berbuat jahat kepada mereka, rahmat putus. Kita telah hobi membaca salawat, berpikirlah seperti salawat. Berpikirlah seperti membaca salawat. Jangan pernah menyetop, apalagi menghilangkan rahmat. Bahkan kalau bisa mendukung dan menggiring bertambahnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan doakan ulun terkhusus dan kita semua, mudah-mudahan kita diuruskan oleh Rasulullah, diuruskan oleh orang-orang soleh, diuruskan oleh orang-orang wali, agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, tanpa doa mereka, tanpa kehebatan mereka, kita kedada apa-apanya. Dengan Nabi kita durhaka, dengan orang soleh kita durhaka, dengan wali kita durhaka, dengan orang tua kita durhaka. Namun kita berharap ridha mereka. Maka warahmatuka arja indana min a'malina. Nggak ada yang bisa kita banggakan di diri kita. Kedurhakaan telah membuat kita manusia paling jelek. Lepas segala apa yang di dalam diri. Jangan pernah memandang kebesaran dan kemuliaan diri. Hanya satu yang kita minta, warahmatuka arja indana min a'malina. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Doakan ulun dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربي بجاهك المصطفى ورزق المرتضى وبآله وأصحابه وبجاه العلماء والأولياء والصلحاء طهر قلوبنا يا الله من قلوب بعدنا عن مشاهد محبتك وأمتنا على السنة والجمع والشوق إلى لقائك يا جلال الإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin wa'fu anna ya rabbal alamin. Dawahum biha subhanakallahumma tayyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ulun mewakili keluarga seberataan banyak-banyak mengucapkan terima kasih banyak, mobil khusus kepada para habaib dan juga kepada Sayyidil Walid Abah Guru Saifuddin Zuhri Banjar Indah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur, sehat afiat kepada beliau, dan juga ulun juga berterima kasih kepada ayahanda Sayyidil Walid Abah Guru Zuhdian Nur. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, dilimpahkan keberkahan, dan juga kepada kekawanan ulun seberataan para habaib dan para guru-guru dan para guru-guru ulun seberataan. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran sambian seberataan. Kadada lain tujuan kami adalah mengharapkan keberkahan dari pian seberataan dan doa dari pian seberataan untuk anak-anak kami, bil khusus yang baru ditasmihi tadi yaitu Umar. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat, dan minta doa yang terbaik kesandian seberataan. Dan pada akhirnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat atas keterbatasan kami di dalam melayani pian seberataan dan tempat yang kada layak, yang sangat terbatas. Dan ulun minta ampun, minta maaf, inilah adanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi penyebab kita bakal rubut di dalam surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.